Tadi kita sebutkan hibah itu bagi anak wajib sama, laki dan perempuan. Karena pengalian harta dari orang tua kepada anak itu ada 3. Yang pertama hibah, ada 4 ya. Ada hibah, ada nafkah, ada hadiah, dan ada warisan. Ada warisan. Bedanya apa? Untuk 3 yang pertama dia diberikan sebelum orang tua wafat. Untuk 1 yang terakhir dia baru berpindah ketika orang tua wafat, sudah meninggal. Baik. Lalu apa beda untuk 3 yang pertama? Ada nafkah, ada hibah, ada hadiah. Bedanya, kalau nafkah dia diberikan sesuai kebutuhan anggota keluarga, sesuai kebutuhan anak. Sehingga bisa jadi nilai nafkah masing-masing keluarga itu berbeda-beda tergantung dari tingkat kebutuhannya. Dan ini tidak zalim, karena nafkah itu sesuai dengan kebutuhan. Sehingga anak yang misalnya sakit-sakitan, dia butuh perawatan medis yang lebih banyak, maka dia menghabiskan nafkah lebih banyak dibandingkan saudaranya yang sehat. Dan itu tidak zalim. Sehingga ada satu kasus, Pak. Kalau misalnya dalam satu keluarga ada orang tua punya 3 anak. Satu anak dulu waktu kecil sakit-sakitan. Perjuangan orang tua untuk menyembuhkan anak ini sampai jual sawah untuk bisa memberikan layanan pengobatan. Baik. Ketika orang tuanya meninggal dunia, terus dilakukan pembagian waris. Saudaranya ngoreksi, dulu kamu waktu kecil sering sakit, bapak sampai jual sawah untuk mengobati kamu. Nah, sekarang sawah bapak tinggal 1, yang 1 sudah dijual untuk mengobati kamu. Berarti kamu sudah nggak dapat warisan karena sudah kamu ambil waktu kecil. Berlaku nggak kayak gini, Pak? Kenapa? Kenapa tidak berlaku? Ya, bapak jual sawah kan untuk mengobati saya, dan itu nafkah untuk saya. Ya kalau kamu yang sakit nanti jual sawah untuk mengobati kamu. Sehingga yang seperti ini tidak bisa digunakan untuk mengoreksi pembagian waris. Makanya termasuk misalnya ya, ada anak yang dia karena fokus di pendidikan, butuh biaya lebih banyak untuk sekolah. Maka nanti ketika orang tuanya mati, tidak boleh anak yang lain, saudara yang lain kemudian dikoreksi terlebih dahulu, biaya kebutuhan pendidikan kamu sekian, dipotong dari sisa warisan ini. Nggak boleh ya, karena ini masuk dalam nafkah. Kemudian yang kedua, hibah. Hibah itu pemberian tanpa syarat. Ya, pokoknya dikasih begitu saja. Nah, untuk hibah aturannya wajib diberikan ketika, atau wajib sama. Kemudian yang kedua diberikan ketika orang tua masih dalam kondisi sehat walafiat. Artinya kemungkinan untuk mati belum terpikir. Ya meskipun pasti mati ya, tapi dia belum punya bayangan untuk mati. Sehingga ini tidak dinilai sebagai wasiat. Baik. Nah, hibah itu aturannya wajib sama. Laki dan perempuan tidak boleh dibedakan. Kemudian yang ketiga, hadiah. Hadiah itu pemberian karena sebab tertentu. Misalnya karena anaknya menikah. Siapapun yang menikah di antara kalian nanti tak kasih sapi 1. Sehingga siapapun yang nikah nanti harus dikasih 1 sapi atau dikasih 1 motor. Maka kalau ada anaknya yang masih kecil belum siap nikah, dia minta motor, ya nggak boleh. Kamu nikah dulu baru tak kasih. Nah, terus gimana ya, nunggu gede sih gitu. Nanti kalau kamu sudah besar, kamu nikah, nanti dikasih motor. Karena perjanjiannya semua anak yang nikah dikasih motor. Sampai kata Syekhul Islam, jika orang tua sudah pernah ngasih hadiah ke anak pertama ketika dia nikah, kemudian setelah itu orang tua mati, meninggal dunia, boleh nggak adiknya yang belum nikah nuntut harta kakaknya yang dikasih orang tua tadi untuk dijadikan warisan? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena tidak ada kesempatan bagi dia untuk dapat hadiah yang sama. Berarti hadiah kemarin dibatalkan. Nah, kemudian nanti masuk dalam hitungan warisan. Nah, kemudian yang keempat, apa tadi? Warisan. Nah, warisan ini mengikuti pembagian sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sehingga warisan itu tinggal ikuti saja angka yang sudah ada dan jangan berkreasi. Kalau hadiah orang boleh berkreasi, tapi kalau warisan ikuti panduan.